Selamat siang, Bu. Siang. Perkenalkan, nama saya Bu Dalina yang bertugas siang hari ini. Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu M, G? Iya. Yang kemarin habis melahirkan, Bu G? Ya. Nanti saya akan menjelaskan beberapa perawatan G bayi baru lahir sehari-hari. Ini anak pertama ya, Bu ya? Nah, jadi kalau anak pertama itu mungkin pengalamannya bisa apa nih kurang ya, atau belum berpengalaman nih dibandingkan dengan yang sudah mempunyai anak yang kedua atau ketiga ya, Bu ya. Iya. Jadi nanti saya akan menjelaskan perawatan bayi baru lahir kurang lebih nanti sekitar waktunya 10 menit, Bu. Nggak apa, Bu? Nah, apakah posisinya ibu dan adik sudah nyaman? Oke, Bu, mohon izin saya cuci tangan sebentar, Bu. Nanti Bu, saya menjelaskan perawatan bayi baru lahir ini nanti ada beberapa tujuan, Bu. Jadi nanti selain Ibu bisa menambah pengetahuan tentang perawatan sehari-hari, jadi nanti Ibu bisa mengetahui misalkan ada tanda bahaya yang harus segera ditangani atau Ibu harus segera ke tenaga kesehatan. Jadi nanti kalau sudah tahu lebih dulu kan nanti bisa lebih berpengalaman gitu, Bu. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang ASI, Bu. ASI itu adalah makanan yang terbaik bagi adik. Jadi selama 6 bulan pertama nanti cukup adik diberikan ASI eksklusif, Bu. Nanti pemberian ASI 6 bulan pertama cukup ASI saja, tidak perlu dengan ditambah air putih atau diolesin dengan madu, itu tidak perlu ya, Bu ya. Jadi nanti 6 bulan pertama ASI saja tanpa ada pemberian susu formula. Nah, manfaat ASI ini banyak sekali, Bu. Selain nanti ASI pertama yang keluar itu adalah kolesterol. Jadi nanti ASI yang mengandung kolesterol itu berwarna kayak agak kuning-kuning itu loh, Bu. Nah, itu ada banyak tujuannya, Bu. Ada banyak manfaatnya, selain nanti untuk meningkatkan kekebalan tubuh, jadi nanti bisa meningkatkan status gizi. Jadi nanti itu gizinya banyak sekali, Bu. Nanti cepat sekali untuk bisa menaikkan berat badan adik, dan juga banyak vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kecerdasan otak. Kemudian nanti pemberian ASI minimal 8 kali sehari ya, Bu ya. Jadi misalkan adik dalam keadaan tidur, nanti maksimal 2 jam lah nanti adik dibangunkan, harus tetap diberikan ASI-nya, Bu. Minimal nanti 8 kali. Setiap kali tidur adik harus dibangunkan biar nanti adik tidak merasa kelaparan gitu. Kemudian untuk menjaga kebersihannya, nanti pakaikan adik pakaian yang nyaman ya, Bu ya. Selain bersih, nyaman, juga bahan baju dan kainnya juga harus enak, jadi tidak panas dan gerah, Bu. Apabila nanti adik misalkan pipis, pokoknya belum diganti, harus sering-sering, harus segera mengganti popoknya, Bu, biar nanti tidak terjadi iritasi di dalam kemaluan atau di pantat adik gitu. Kemudian dalam menjaga kehangatan bayi, apabila adik kedinginan nanti bisa dipakai selimut, Bu. Bisa dipakai kaos kaki, kaos tangan, atau bila perlu bisa dikasih kupluk, Bu. Nanti tetap biar adik merasa hangat gitu ya. Kemudian posisi tidur bayi, nanti adik boboknya bareng dengan ibu atau pisah, Bu? Bareng. Oh ya, sebaiknya bareng ya. Jadi nanti untuk tetap menjaga kehangatan tubuh adik tetap hangat, tetap didekap ya, Bu ya, didekap. Nanti apabila Bu, kalau jadi satu tidurnya nanti kan apabila adik misalkan nangis atau menginginkan minum ASI kan cepat ya, Bu ya. Kemudian ada nanti posisi adik pada waktu tidur
tidak boleh tengkurap ya Bu ya. Jadi takutnya nanti adik malah sesak napas, malah kesukaran dalam bernafas. Oke, boleh terlentang, boleh miring-miring. Jadi nanti yang tidak boleh itu tengkurap Bu, nanti tidak menyebabkan bayinya nanti sesak atau nggak bisa bernafas gitu ya. Kemudian untuk perawatan tali pusat Bu, nanti sebelum melakukan perawatan tali pusat nanti sebaiknya Ibu melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya, biar nanti mencegah infeksi pada tali pusatnya adik. Kemudian dalam perawatan tali pusat nanti tidak perlu dikasih penutup Bu, tidak perlu dikasih kasak atau tidak perlu dikasih betadine ya, cukup dibiarkan aja biar nanti kering sendiri gitu ya. Terus untuk memakaikan popoknya, nanti pokoknya harus berada di bawah punggung tali pusat ya. Tidak boleh menutupi tali pusat, nanti takutnya mana tali pusatnya lembab dan nanti tetap basah, tidak cepat kering gitu ya. Terus ada beberapa tali pusat yang harus diwaspadai apabila terjadi nanah dan busuk atau infeksi. Nah, apabila terjadi seperti itu nanti adik segera harus dibawa ke tenaga kesehatan gitu Bu ya. Kemudian ada Ibu sudah bisa memeriksa suhu bayi belum? Sudah? Di rumah nanti ada termometer Bu? Udah. Ya, nanti kalau sudah bisa nanti misalkan adik rewel atau dalam keadaan suhunya agak demam, nanti bisa dipakai termometer ya Bu ya. Terus kemudian ada beberapa tanda bahaya yang harus diwaspadai Bu. Yang pertama, apabila adik tidak mau netek atau tidak mau minum ya. Yang kedua, adik sering muntah-muntah atau apabila sehabis minum kok sering muntah atau gemuk ya. Itu Ibu juga harus segera datang ke tenaga kesehatan. Kemudian bayinya kejang, terus kulitnya kebiruan ya. Kemudian bergeraknya hanya dirangsang, jadi adik kayak lemes gitu Bu ya. Nah, itu juga harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Nafasnya cepat Bu, nafasnya itu kalau cepat itu 60 kali per menit ya. Kalau nafasnya lambat itu 30 kali per menit, itu juga harus segera diwaspadai ya. Kemudian adik sering merintih, jadi kayak kesakitan itu loh Bu ya. Kemudian terasa demam, dipegang badannya kok hangat. Nah, kalau hangat itu suhunya lebih dari 37 derajat Celcius ya. Apabila suhunya kurang dari 36 derajat Celcius juga harus waspada Bu ya. Takutnya nanti adik hipotermi atau kedinginan. Nah, itu juga harus diwaspadai. Kemudian ada nanah di dalam mata. Nah, itu takutnya nanti terjadi infeksi di mata ya. Kemudian diare. Nah, nanti kalau BAB lebih dari cair ya, lebih dari 6 kali, itu harus segera ke periksa ya Bu ya. Terus nanti yang perlu diwaspadai lagi adalah apabila tangan dan kaki atau badan nanti berwarna kuning. Nah, itu juga harus segera diwaspadai atau harus segera datang ke tenaga kesehatan. Begitu Bu, dari sini ada yang mau ditanyakan Bu? Sudah jelas semuanya nggih. Jadi untuk perawatan sehari-harinya nanti semoga Ibu sudah bisa melaksanakan dengan baik. Terus kemudian ada beberapa tanda bahaya, Ibu sudah tahu, jadi nanti apabila ada tanda bahaya bisa segera datang ke fasilitas kesehatan ya. Semoga Ibu dan bayinya sehat selalu ya Bu ya.